Haleluya, kita jumpa lagi Bapak-Bapak, pria Abraham, kepala rumah tangga. Diberkati kita malam hari ini dapat ketemu lagi ya. Sehat-sehat selalu, berbahagia selalu, sukacita selalu bersama keluarga Anda. Dan kita akan menikmati dan kita akan juga menyanyi bersama, memuji Tuhan bersama dalam persekutuan pria pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita mulaikan di dalam doa. Kami bersukacita malam ini, kami bersukacita saat ini Tuhan, boleh bersama-sama seluruh para pria, kepala rumah tangga, untuk kami memuji bersama, menyembah Tuhan bersama, bahkan menikmati firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulaikan ibadah kami akan mulaikan persekutuan kami mohonkan Tuhan lawatan Tuhan, kami mohonkan kehadiran Tuhan, dimanapun kami berada, kami menikmati persekutuan Tuhan, iman kami menikmati persekutuan satu dengan yang lain, untuk kami semakin dikuatkan, semakin diberkati di dalam Tuhan. Kami mulaikan persekutuan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesuslah jawaban dalam setiap langkah hidup kita. Kala kita terhimpit, kala kita lemah, kala kita takut dan cemas, Dialah jawaban dalam hidup kita. Haleluya. Kala ku terhimpit beban berat, kalau aku takut dan lelah, kalau aku sakit dan lemah, Yesus jawaban hatiku. Semua yang ada padaku, akal pikiran talentaku, dengan cuma-cuma diberikannya, Yesus memang jawaban hatiku. Aku rindu jumpa dengannya, aku rindu jumpa dengannya, aku rindu jumpa dengannya, Yesuslah jawaban hatiku. Oh, aku rindu jumpa dengannya, aku rindu jumpa dengannya, aku rindu jumpa dengannya, Yesus Juru Selamatku. Amin. Haleluya, betapa indahnya Yesuslah jawaban dalam hidup kita. Kalau aku terhimpit beban berat, kalau aku takut dan lelah, kalau aku sakit dan lemah, Yesus jawaban hatiku. Semua yang ada padaku, akal pikiran talentaku, dengan cuma-cuma diberikannya, Yesus memang jawaban hatiku. Amin. Aku rindu jumpa dengan Dia, aku rindu jumpa dengan Dia, aku rindu jumpa dengan Dia, Yesuslah jawaban hatiku. Aku rindu jumpa dengan Dia, aku rindu jumpa dengan Dia, aku rindu jumpa dengan Dia, Yesuslah jawaban hatiku. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Yesuslah segalanya dalam hidup kita, dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita mau menyanyi bersama. Haleluya. Dialah segalanya
Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya yang bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Kalau Kau dekat, tenanglah jiwaku. Setiap jam, ya Tuhan, di
Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, tenanglah jiwaku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Puji Tuhan, kita sudah menikmati sukacita dalam bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama. Malam hari ini kita menikmati lanjutan firman Tuhan dalam serial Amsal yang saat ini kita berada di pasal yang ke-11. Sangat menarik dan luar biasa sekali di pasal 11. Kita akan melihat bagaimana kita dalam mengatur keuangan, ya, kekayaan dalam rumah tangga, financial control. Demikian juga kita dapat melihat pengandalian diri kita, self control, dalam beberapa ayat di pasal yang ke-11 ini. Dan kita juga dipimpin oleh hikmat yang dari Tuhan dalam menata life purpose, ya, tujuan hidup kita ke depan. Dan terakhir kita melihat bagaimana home responsibility, pertanggungjawaban rumah tangga kita kepada Tuhan, sangat-sangat diatur oleh firman Tuhan yang menjadikan segalanya baik. Ya, para pria berhak, kita akan menikmati firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur, kami senang sekali pada malam hari ini dapat memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan kami percaya juga melalui firman yang akan kami dengar akan memampukan kami, memberikan kami hikmat untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Karena kami tahu ketika hikmat-Mu menuntun kami, Tuhan menjadikan segalanya baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak-bapak, kita melihat pasal yang ke-11 ini di ayat yang keempat bicara tentang financial control, ya. Ayat yang keempat dengan ayat yang ke-28, ya, kita melihat luar biasa. Mari kita melihat pada hari kemurkaan, ya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna.
Mungkin contoh yang dapat kita lihat sekarang ini ya Bapak-Bapak, ada banyak orang yang punya harta berlimpah, tapi sayang sekali ketika divonis kena positif ya COVID-19 ini, maka walaupun mungkin dia punya harta yang berlimpah, namun harus dirawat di satu rumah sakit yang sama dengan yang lain. Punya kemampuan mungkin ya, bahkan yang sangat-sangat istilahnya berkemampuan, namun dalam pelayanan pasien daripada COVID-19, ketika dia meninggal, satu hal yang sangat memprihatinkan. Seharusnya uangnya lebih dari cukup untuk dapat mengundang orang banyak datang. Tetapi apa mau dikata, tidak bisa. Ya. Dan sangat terbatas untuk yang menghadiri pemakaman dan sebagainya. Kita melihat harta tidak berguna pada saat kemurkaan. Di ayat yang ke-28 dituliskan demikian, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya, maka akan jatuh. Karena apa? Kekayaan memang ya kita butuhkan, tetapi bukan sebagai alat pengandalan diri kita, bukan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita, sebab firman Tuhan bahwa pada hari kemurkaan harta itu tidak berguna, bahkan dikatakan barang siapa yang mempercayakan hidupnya, barang siapa yang mempercayakan hidupnya kepada harta, dapat dikatakan kalau tidak ada uang saya mati. Wah, ya. Dia lupa di atas segala-galanya masih ada Tuhan yang sanggup pelihara. Firman Tuhan ingatkan kita pada malam hari ini tentang financial control, untuk kita tidak mengandalkan uang di atas segala-galanya. Hikmat menuntun kita pada malam hari ini supaya kita tidak mengalami satu masa, satu suasana, satu keadaan yang kita tidak inginkan ketika yang kita harapkan tidak dapat menolong saudara dan saya. Nah, lebih jauh kita melihat lagi Bapak-Bapak dikasih oleh Tuhan, para pria Abraham, di ayat yang ke-8 kita melihat bagaimana hikmat menuntun perjalanan orang benar. Ayat yang ke-8 kita perhatikan, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Firman Tuhan mengingatkan orang yang benar, orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, orang yang hidup di dalam tuntunan Tuhan tidak lepas dari kesukaran. Tetapi firman Tuhan menjanjikan, Bapak Ibu Saudara, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menjanjikan orang benar diselamatkan. Kesukaran boleh datang, masalah boleh datang, himpitan boleh datang, tetapi ada tangan Tuhan yang akan menopang kita sehingga kita dapat diselamatkan. Tidak sampai jatuh tergeletak dan tidak dapat mampu berdiri lagi. Firman Tuhan memberikan jaminan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Puji Tuhan. Nah, hal yang berikut Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bagaimana penataan hari depan dari perjalanan orang benar yang dituntun oleh hikmat, yang dituntun oleh firman Tuhan. Ya, di ayat yang ke-19, siapa berpegang pada kebenaran, siapa berpegang pada firman, siapa yang menaruh harapnya pada firman, siapa saja Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan yang mau hidupnya dituntun oleh firman, firman Tuhan menuliskan demikian, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan menuju hidup. Menikmati kehidupan selagi di dunia ini dan juga menikmati kehidupan yang Tuhan janjikan untuk hidup selamanya.
kita dapat menikmati hidup selagi kita hidup di dalam dunia ini. Demikian perjalanan hidup orang benar yang mau dituntun oleh kebenaran yang sejati. Amin, puji Tuhan, luar biasa ya Bapak-Bapak. Dan yang berikut kita melihat bagaimana hikmat menuntun kita dalam home responsibility. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin rumah tangga, ada peringatan yang jelas dari firman Tuhan dalam pasal yang ke-11 ini. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-29. Bapak-bapak tolong kita perhatikan ya. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Dapat dibayangkan pernahkah kita mencoba menangkap angin? Ya? Wah, pekerjaan yang gila. Siapa yang bisa menangkap angin dengan alat apapun? Tetapi itulah yang terjadi, hasil yang sia-sia kepada mereka yang mengacaukan rumah tangganya. Mengacaukan rumah tangganya bisa ya, dari menjalin hubungan dengan wanita lain, kemudian hidup dalam komunitas yang minum-minum, ya, mabuk, hidup dalam komunitas yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu kita tidak bertanggung jawab kepada rumah tangga kita. Siapapun, bapak-bapak, para pria, ketika kita mengacaukan rumah tangga kita melalui gaya hidup kita, maka dikatakan akan menangkap angin. Hasil yang kita dapat dari pekerjaan kita akan hilang lenyap. Sia-sia. Firman Tuhan ingatkan kita pada malam hari ini ya. Melalui pengendalian tentang keadaan keuangan kita, financial control kita, ya, bahwa uang bukan alat untuk kita menyandarkan diri kita. Kekayaan bukan alat untuk kita menyandarkan masa depan kita, tetapi di atas segala-galanya ada Tuhan, yaitu firman yang sudah menjadi daging, yang hidup di dalam saudara dan saya. Inilah pegangan saudara dan saya. Yang kedua, firman Tuhan memberikan kemampuan kita ketika kita menghadapi problema, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi kesulitan. Jikalau kita hidup dalam firman, dengar-dengaran akan tuntunan firman, firman Tuhan memberikan jaminan orang benar diselamatkan dari kesukaran. Dan yang ketiga kita melihat bahwa jikalau kita berpegang pada firman kebenaran yang sejati, maka perjalanan hidup bapak-bapak, pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga, engkau akan membawa rumah tanggamu pada satu kehidupan. Oh haleluya. Dan yang terakhir firman Tuhan katakan ya di ayat 29. Jangan coba-coba mengacaukan rumah tangga. Ya, saudara, di belakang saudara para pria ada istri dan ada anak-anak. Walaupun mungkin engkau pemegang kendali, tetapi ingat firman Tuhan katakan jikalau kita mengacaukan rumah tangga, kita menangkap angin. Segalanya akan sia-sia. Segalanya akan sia-sia. Puji Tuhan ya, walaupun firman Tuhan ini sedikit agak keras, tetapi itulah hikmat. Supaya kita dituntun menjadikan hidup kita, baik secara pribadi maupun secara rumah tangga, Tuhan akan pelihara kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini dan kapanpun kami sempat menyaksikan tayangan ini, kami diberkati melalui hikmat yang dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Ajarkan kami dan berikan kami kemampuan untuk dapat hidup, menjalani hidup ini di dalam tuntunan firman Tuhan, sehingga kami akan menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Kami akan menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Bahkan kami menikmati jalan hidup kami menuju pada kehidupan. Bahkan dalam rumah tangga kami sendiri, kami menikmati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam setiap pergumulan kami malam hari ini.
dalam setiap sakit penyakit yang sedang mungkin kami hadapi. Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyembuhkan, bahkan memberikan kami kekuatan baru, pengharapan yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini. Mari arahkanlah kedua tangan dan iman kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia Tuhan Yesus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita, bahkan memberkati kita. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu, terimalah berkat Tuhan atas buah-buah nikahmu, terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang dan pekerjaanmu, bahkan terimalah berkat Tuhan atas ibadah, pelayanan dan pengabdianmu kepada Tuhan. Diberkatilah berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Aku rindu, rindu, rindu jumpa Dia. Aku rindu, rindu, rindu jumpa Dia. Aku rindu, rindu, rindu jumpa Dia, Yesus Juru Selamat. Aku rindu, rindu, rindu jumpa Dia. Aku rindu, rindu, rindu jumpa Dia. Aku rindu, rindu, rindu jumpa Dia, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat.